Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading forex bareng lagi ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan untuk materi trading forex dari nol. Kita sudah sampai di episode ke-21. Dan buat teman-teman yang masih pemula banget, silahkan tonton dari episode ke-1. Saya di sini bertujuan memberikan materi yang lengkap, yang dasar, yang lengkap dari nol banget, dari yang belum tahu sama sekali tentang dunia trading forex. Jadi bisa trading secara basic ya. Karena kalau untuk jadi expert beneran itu memang teman-teman butuh jam terbang kalian sendiri. Oke ya. Jadi buat teman-teman yang masih awam silahkan tonton dari episode 1 ya. Oke, kita sudah sampai di episode ke-21 teman-teman. Kita akan membahas satu hal penting dalam dunia trading, yakni money management. Kalau bahasa Indonesia kayak ini ya tulisannya, money management ya, trading forex ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, dalam dunia trading itu teman-teman harus punya beberapa hal. Yang pertama tentu saja adalah modal ya. Kalau nggak punya modal ya nggak bisa trading gitu. Yang kedua adalah teknik. Yang ketiga adalah disiplin money management. Nah, MM ya, tak singkat money management, MM gitu aja nanti ya bahasnya ya. Kemudian yang keempat juga penting ya, untuk menunjang ini disiplinnya kita harus punya psikologi trading yang bagus. Oke ya. Jadi teman-teman semuanya, untuk menjadi seorang trader nggak boleh kurang dari salah satu dari keempat ini. Untuk teknik nanti kita bahas ya. Untuk modal juga saya bahas di episode yang lain. Psikologi trading nanti ada banyak materinya tentang membentuk mental, disiplin, ketegasan ya, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas satu hal penting ini dulu ya, khusus dalam video kali ini, yakni disiplin money management. Apa itu money management ya? Kemudian bagaimana cara menerapkan money management dalam trading forex ya? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, tapi sebelum itu teman-teman kita simak dulu promo yang satu ini ya. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker TMGM ya teman-teman, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di TMGM ini sedang ada kompetisi trading leagues ya, atau liga kompetisi trading dunia seperti itu teman-teman ya. Oke, caranya gimana? Caranya kalian bisa ikutan ya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi, kemudian daftar, deposit minimal $300 ya. Kemudian banyak-banyakan profit, intinya kayak gitu aja. Deposit minimal $300. Periodenya pendaftaran 18 Agustus sampai dengan 14 September ya tahun ini 2025, dan juga kompetisi berlangsung 18 Agustus sampai dengan 28 September. Jadi buruan aja. Teman-teman yang merasa jago trading, kalian langsung daftar di TMGM, langsung banyak-banyakan profit ya, minimal depositnya $300. Dan nanti kalian bisa dapat hadiah seperti ini ya. Tim yang BTC ini bisa dapat juara satunya $15.000 ya, tim All Star $10.000 sampai dengan total kejuaraan ya. Juara satunya itu ada sampai $80.000. Ya, totalnya sampai dengan peringkat ke-20 ini masih dapat ya $500-an kayak itu. Intinya teman-teman gini aja. Kalian klik link yang ada di deskripsi video, kemudian kalian daftar ya, kemudian kalian deposit minimal 300 ya, ikutan kompetisi trading kayak gitu. Nah, peringkatnya nanti teman-teman bisa pantau di sini ya. Nanti kalian dapat peringkat berapa kayak gitu ya. Oke deh, informasi selengkapnya teman-teman ya, cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, jadi money management itu adalah kelola uang atau saldo akun trading ya. Tak singkat gini aja. Jadi teman-teman semuanya, kalau kalian deposit ya, kalian akan punya saldo, contoh $500. Nah, bagaimana kalian mengelola $500 dalam akun trading ya? Itulah money management. Apakah kalian bagus mengelola $500-nya, ataukah kalian buruk mengelola $500-nya sehingga $500 ini cepat habis? Tak kasih contoh $500 karena saya yakin semuanya bisa sampai punya modal kayak gini. Kalau ribuan dolar belum tentu semua orang punya ya. Oke. Jadi kelola uang saldo akun trading. Contoh, ada $500 di dalam akun trading kalian, kemudian kalian kelola, kalian tradingin. Itu adalah langkah money management. Nah, money management itu ada beberapa hal teman-teman. Yang satu, penggunaan lot. Oke.
Nomor 2, batas rugi. Oke. Nomor 3, ada yang namanya target profit. Oke. Penggunaan lot, batas rugi, dan target profit. Ini kan 3 coy. Tangan sama otak saya bergerak tidak sinkron teman-teman. Oke ya. Jadi teman-teman, dalam money management itu ada ketiga hal ini. Dan harus kita perjelas pada saat kita trading, ya. Harus kita perjelas. Yang pertama, penggunaan lot. Oke, kita kasih contoh tadi ya, $500. Pakai lot berapa ketika modal $500? Semakin kecil lotnya, berarti money management teman-teman semakin ketat. Contoh pakai lot 0,01 ya. Kenapa kok semakin ketat? Karena ya kalau rugi itu nggak langsung bablas gitu aja. Beda cerita kalau teman-teman pakai modal $500, kalian langsung buy 1 lot atau sell 1 lot. Kalian geser 500 poin itu gampang banget teman-teman. Kalian sell 1 ya. Sell langsung, sell 1 lot. 1 lot. Ya ternyata marketnya nggak turun teman-teman. Ternyata malah naik. Segini aja udah habis saldomu. Habis teman-teman. Makanya ini buruk. Money management yang bagus adalah penggunaan lotnya itu bisa bisa awet gitu, bisa menjadikan saldo kalian awet. Oke lah, tak kasih hitung-hitungannya langsung ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, penggunaan lot yang ideal dalam money management yang ketat itu adalah maksimal dibagi 10.000 atau dibagi 20.000. Maksudnya gimana? Dibagi 20.000 aja. Jadi $200 dibagi 20.000 berapa? Berarti ketemunya adalah 0,01 lotnya. Ini sama dengan ideal. Ya. Dibagi 20.000 lebih ideal. Jadi 200 itu kalau bagi 20.000 kan 0,01. Berarti kalau pakai modal $400, lot idealnya berapa? Tinggal dibagi 20.000. Tak kasih sebuah hitung-hitungan 0,02. Kenapa? Ya, kalau $400 modalnya $400, kalian pakai lot 0,02, ya kalau profit ya dikit-dikit, kalau rugi ya nggak langsung jeblos semuanya habis. Jadi kita bisa melakukan antisipasi. Inilah yang namanya money management yang pertama, yakni dalam hal penggunaan lot. Ya, hati-hati ya lotnya ya teman-teman, jangan serakah. Karena kalau teman-teman terlalu serakah, yang ada saldo kalian habis teman-teman. Ya lotnya kecil-kecil aja. Ya banyak sekali ya trader tuh yang sok-sokan suka pamer ya. Saldonya $100, lotnya 0,2. Ya terserah sih, terus pamer profit banyak banget kayak gitu. Saya yakin sekali orang-orang yang menggunakan lot tidak ideal, dia sering banget kehabisan saldo. Tapi yang dia tunjukkan hanyalah pada saat profitnya saja. Kalau saya teman-teman, di praktek trading saya, lot saya selalu ideal. Saya pakai lot 0,2 karena modal saya $2.000, $3.000, $4.000. Itu ideal ya teman-teman. Saya nggak pakai modal yang kecil, lotnya gede kayak gitu enggak. Jadi yang pertama apa? Penggunaan lot. Nah, money management yang kedua adalah pembatasan kerugian. Nah, pembatasan kerugian ini ya bisa teman-teman menggunakan SL atau close manual. Tapi kalau saya lebih suka pakai SL. Misalkan ya entry sell di sini ya, nanti kalau naik dikit ya taruhlah SL di atasnya. Kemarin kan sudah tak bahas ya cara setting stop loss, sudah bisa lah. Teman-teman cek di video yang sebelumnya. Jadi batasi kerugianmu. Contoh lagi ya, gini. Oke, saya punya modal $500 ya, sekali trading per trade resikonya berapa gitu. Jadi sekali trading itu siap rugi berapa? Teman-teman perlu ketahui ya bahwa di dalam trading itu pasti bisa rugi, pasti bisa untung. Jadi jangan kira wah ini mah pasti naik Bang, enggak bisa kayak gitu.
bisa turun juga gitu. Pasti turun ini nggak bisa naik juga. Dalam satu waktu ini ya market ini tuh pasti bisa naik, pasti bisa turun. Sangat memungkinkan untuk keduanya. Jadi money management kita harus siapkan per trade yang namanya risk. Kemudian yang selanjutnya adalah target profit sekalian ya. Ada yang namanya reward. Jadi sekali trade teman-teman, kita harus siapkan kedua hal ini. Contoh ya, $500. Nah, risk kita atau resiko kita sekali trading itu kita batasin berapa? Oke, saya siap rugi $5 Bang sekali trading. Kemudian target profit kita berapa? Oke, minimal banget $10 baru saya close pada saat profit. Akhirnya apa? Pengelolaan akun jelas, money manajemennya jelas. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi nih teman-teman, jadi kita nggak ngambang lagi teman-teman. Kan ada orang yang masih ngambang karena dia nggak punya plan yang jelas terhadap akun tradingnya. Contoh, dia entry buy di sini ya. Entry buy di sini. Karena dia nggak jelas pembatasan kerugiannya, pada saat turun dia bingung. Tutup enggak ya? Ini sudah rugi katakanlah $5, minus $5. Orang dia ambil buy. Tutup enggak ya? Karena dia nggak punya sistem yang jelas, nggak punya money management yang jelas. Akhirnya dia rugi lagi, tambah turun lagi. Waduh, kok jadi rugi $10 ya? Aduh, tutup enggak ya? Karena enggak dibatasin secara jelas. Ini teman, melelahkan sekali orang-orang yang seperti ini. Kemudian aduh, ayolah naik dikit lagi aja, nanti sampai $5 saya tutup. Enggak, ternyata tambah turun. Tutup enggak ya? Akhirnya apa? Wah, ini tambah dalam ini, gimana caranya ya? Wah, nambah aja, buy lagi gitu. Ya, buy lagi. Akhirnya apa? Minusnya tambah gede karena di sini ada buy, di sini ada buy, tambah turun lagi ya. Di sini nggak cuma $20 karena ketambahan entry, di sini langsung minus $25. Orang-orang yang nggak jelas batas kerugiannya teman-teman, dia akan sangat dilema. Kapan harus nutup entry itu sangat dilema. Jadi kita harus perjelas. Risk kita berapa, reward kita berapa. Jadi pada saat kita trading, oke, saya entry buy di sini. Nanti kalau rugi $5 saya akan tutup. Kalau profit $10 sampai sini, ya misalkan profit $10, saya akan tutup juga. Jadi saya jelas batasannya antara profit dan rugi saya. Saya tidak ngambang lagi. Dia artinya sudah punya plan dan di situ ada money management yang bagus. Paham ya teman-teman? Inilah money management. Jadi kita itu menjaga akun kita biar ruginya nggak loss gede-gedean, biar nggak habis, biar akun kita awet. Itulah money management ya teman-teman. Gitu ceritanya. Sampai di sini paham ya teman-teman? Jadi money management itu meliputi 3 hal ini. Penggunaan lot, jangan gede-gede, pembatasan kerugian, dan target profit. Bang, gimana kalau nggak pakai money management? Misalkan kalau dapat banyak sekalian, kalau rugi biarin habis semuanya. Itu namanya sedang gambling di market teman-teman. Kita kan sebagai trader. Jadi kalau trader itu ya kalau seorang pedagang itu jelas. Oh ya, saya akan tutup warungnya kalau sudah rugi sekian gitu. Kalau saya profit sekian saya akan tutup juga kayak itu. Jadi jelas teman-teman. Gitu. Ya terserah ya, itu hak masing-masing. Kalau misalkan teman-teman mau, alah saya nggak mau pakai mana, yang penting saya pakai teknik yang benar. Saya mau buy segede-gedenya lotnya. Kalau profit sekalian, rugi sekian, ya terserah teman-teman. Tapi kalau jadi kebiasaan nanti jadinya gambling gitu, jadinya deposit mulu ya, uangnya habis semuanya kayak gitu kan sayang. Jadi mendingan kita grow up pelan-pelan aja. Lotnya yang ideal, kita batasi kerugiannya, kita targetkan profitnya, kita disiplin seperti itu ya teman-teman. Oke ya, sekian dulu ya teman-teman pembahasan pada kesempatan kali ini tentang money management. Jadi kalau teman-teman mau bertanya tentang pembahasan kali ini, silakan tanyakan di kolom komentar.